Selamat malam pemirsa, kita berjumpa lagi dalam program Hukum di Mata Bowo. Program yang mengulas tentang kabar-kabar hangat terkini dilihat dari sisi hukum. Dan di studio juga sudah hadir para tamu undangan. Selamat malam semuanya. Dan seperti biasa tentu saja, saya sudah bersama dengan seorang pakar hukum yang sudah tidak asing lagi. Ada Dr. Haji Sunarno Edi Wibowo yang biasa kita panggil Cak. Apa kabar Cak Bowo? Alhamdulillah, baik-baik. Ya, kebetulan ini sekarang ini Surabaya sudah kuantitas mobil begitu macet. Jadi sekarang ini meskipun ada traweh, tetap mobil begitu. Jadi volume mobil terlalu macet. Jadi perlu adanya satu, yaitu ada rekayasa jalan sehingga jalan nggak menumpuk begitu. Tapi tidak apa-apa lah. Yang penting bisa ke studio ya. Amin. Kembali lagi bicara soal kabar yang sedang Ya. ramai-ramai dibicarakan oleh Bapak. Ya, ya. Yang terjadi OTT operasi tangkap tangan oleh KPK yang dilakukan. Nah, sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih jauh, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan operasi tangkap tangan? Apakah mutlak harus sama dengan barang bukti atau bagaimana? Ya, memang tindakan korupsi pada KPK ini memang sesuatu yang luar biasa. Jadi dengan adanya Undang-Undang 30 tahun 2002 ada pasal 12. KPK itu bisa ada satu penyadapan. KPK itu bisa menangkap, KPK itu bisa menyidik, KPK itu bisa penyidik, KPK penuntut. Jadi dengan adanya UTT, yaitu tangkap tangan, maka dengan sendirinya nggak akan bisa lepas. Dikarenakan apa? Dikarenakan ada suatu alat bukti yang cukup dan tidak bisa dibantahkan lagi. Karena tindak pidana korupsi itu sekarang itu nggak mudah apa yang dibayangkan. Pertama, harus adanya audit dari BPK. Iya, karena ada audit. Kalau tangkap tangan jelas berarti sudah ada bukti permulaan yang cukup. Kalau nggak ada tangkap tangan berarti harus ada audit. Nah, dikarenakan ini memang KPK sesuai dengan aturan undang-undangnya, yaitu bisa ada perwakilan, membuka perwakilan, ada yang di Surabaya, Jawa Timur. Maka dengan demikian ini harus berbahaya. Kenapa? Karena sesuai dengan pasal 16, 17, 18, 19. Nah, KPK ini bisa untuk buka perwakilan. Dan dengan ada buka perwakilan, hati-hati, dikarenakan tidak semua, baik penyidik maupun penuntut, khususnya KPK, ini punya penyadap. Jadi kalau ada penyadapan berarti hati-hati. Khususnya penyelenggara negara terdiri dari DPR, DPRD itu sudah masuk, DPRI, DPR tingkat 1, tingkat 2 maupun yaitu eksekutif, yaitu tentang SKPD, yaitu tentang adanya dinas-dinas ini ya. Jadi kena dengan demikian apa sih motivasi sebetulnya? Jadi ini maksudnya interpoin. Interpoin akan mengarah kemana-mana. Jadi nampaknya ini untuk saat ini yang ketangkep adalah Muhammad Basuki dan kepala dinas-dinas lainnya maupun tenaga-tenaganya ya. Nah, ini malam ini sampai 1 minggu. Nah, khususnya penyelenggara negara ya, bicara penyelenggara negara itu yaitu legislatif dan eksekutif yang itu menyangkut penyelenggara negara ya. Ini nggak bisa tidur dikarenakan apa nantinya ada tudingan, dikarenakan kinerja KPK. Jadi ketika orang disebut-sebut sudah dipanggil, sebut-sebut juga panggil, sebut-sebut juga panggil. Nah, ini apakah budaya sistemik? Jadi kenapa SKPD penyelenggara dinas ini, kenapa sih kok punya tujuan ingin anggaran yang begitu besar? Panggarnya nanti dipanggarkan harus ada minta pada komisi A, B, C, D, ini kan kenapa sih?
Jadi apakah dia itu punya motivasi? Enggak, ternyata sudah kesemuanya ini bisa ditangkap. Berarti ada motivasi. Kenapa? Kepingin anggaran yang besar. Jadi nanti akan mengarah ke dinas-dinas lain, baik tingkat daerah maupun provinsi, dikarenakan ini akan terkejar dan akan terbuka semua. Kalau masalah-masalah ini seperti ini, berarti dinas-dinas ini minta anggaran yang besar. Tujuannya apa? Nah, karena satu yang bisa dijadikan pasal, dijadikan tentang bahwa diduga sebagai tersangka ya di dalam pasal Undang-Undang 31/99 diperbarui 2021, bagaimana 2021 pasal 5. Pasal 5 ini meskipun dia itu ini uang pribadi lah, uang tetangga, uang babaliong, tapi kalau ini sudah ketangkap pada tangan penyelenggara, pasal 5 nih, sesuai dengan 290 KUHP, bagaimana? Jadi setiap penyelenggara negara ketika melakukan menjanjikan, punya suatu tujuan yang gunanya nantinya akan merugikan keuangan negara, sudah cukup. Jadi janji tidak boleh, pasal 5 itu menjanjikan penyelenggara negara bisa menjanjikan pada sesuatu yang berhubungan dengan pekerjaannya tentang kewenangan ini cukup alasan. Meskipun janji itu uang sendiri, tapi ternyata kena untuk apa uang sendiri digunakan? Untuk menjanjikan, untuk tujuan, ya nantinya akan merugikan keuangan negara. Nah, dari situlah kenanya, dan ini bisa kena juga pasal 64 juga ada berkelanjutan, atau pasal 55-nya turut sertanya, pasal 2 dan 3. Nah, pasal 2-nya itu bisa setiap orang yang nantinya akan merugikan negara. Kalau pasal 3 penyelenggara negara ya punya kewenangan dan merugikan negara untuk bagi dia sendiri maupun orang lain, ya. Itu sudah merupakan, jadi penjelasannya pasal 2 dan 3 itu kata dapat, potensi, indikasi ini akan kena. Meskipun ada putusan MK, jadi putusan MK itu ada loss kerugian. Ya, penghitungan loss penghitungan pun dihitung dulu. Tapi kan sudah ketangkap tangan pasal 5-nya yang bergerak. Mulai berawal dari pasal 5 nanti mengarah 2, 3, ya. Pasal 12, pasal 64, pasal 55 ini akan terjadi seperti itu. Jadi ini apakah nanti pada partainya atau khususnya namanya DPR-nya akan kemana? Kenapa? Jadi tiap dinas-dinas ini menyetor. Setelah setor untuk proyek, setelah proyek atau untuk apa, setelah jadi proyek, upeti lagi. Jadi ini sistemik, jadi ini sudah suatu budaya, suatu culture, suatu kultur. Jadi inilah yang menjadi suatu penyebab kenapa sih tentunya. Kalau seperti itu kan dinas, dia sudah dengan sendirinya ada apa ya, rutinitas itu anggaran. Tapi kenapa mungkin anggaran yang lebih besar? Apakah untuk sebagai perdanya, apa untuk sebagai panggarnya, kan ini saya kaget lihat itu. Berarti ini bukan hanyalah Komisi B, tapi ada dugaan nanti merambat ke yang lain-lain. Jadi makanya ada suatu kemitraan, suatu kerja antara eksekutif dan legislatif. Tujuannya apa sebetulnya? Ternyata ujung-ujungnya merampok negara. Ya, saya sayangkan ya, kalau seperti ini ya, orang punya suatu dipercaya, jadi gento kabeh. Kalau gento lho ning, aduh gento. Masuk aduh gento ning. Opa. Wong gento iku ning, wong sing melanggar aturan ning. Ya aturan apalagi yang berhubungan dengan rakyat ning. Rakyat ini bayar pajak.
pajeke dicethili cetul ngono ning. Iku ning. Ya, inilah terlepas itu salah, benar, apa sendak, tapi kenyataannya demikian ya. Ini jadi kalau es ning, es panas itu ditelan, es dingin ya telan. es kalau ada es panas ning ya. Nah, jadi itu menjadi suatu malapetaka bagi semua. Jadi semua nggak bisa tidur dinas-dinas ning. Tinggal nantinya, iya kan gini nih, KPK itu nggak seperti penyidikannya kepolisian sama jaksa nih. Ketika KPK nggak cukup berhenti di sini nih. Terus ketika dituding, kalau dulu nih PKI ya, kalau sudah PKI kejut, sekarang korupsi sudah nih, kena korupsi wes selesai nih. Yes, namanya stigma itu gini cap. Ya tadi ning, misalnya tapi gento ya gento. Sampai kapanpun gento dihilangi ya susah ning. Susah iku. Sing ngilangi sapa? Nah, itu melalui satu proses. Iya. Nah.